Halo Warriors, kembali lagi di Question Answered episode ke-7. Kita ketemu lagi dengan senior pastor kita, Om Meras. Om Meras sehat hari ini? Puji Tuhan, sehat. Sehat. Hari ini kita mau bahas soal dunia. Percintaan dunia nih Om. Kita mau buka dengan opening question dulu, ini yang lumayan menarik ya Om. Gimana sih, ini kan banyak yang ngomong nih, mau meninggalkan dunia tapi kok rasanya nggak bisa ya. Kok rasanya badan ini pengennya jalan-jalan sama teman, pengennya gini, pengen nggak ikut ini, pengen nggak ikut itu, pengen memberontak dan lain sebagainya. Ini pesan-pesan Om gimana nih untuk melawan diri sendiri ya rasanya ya. Dan akhirnya bisa meninggalkan percintaan dunia ini Om. Iya. Ini tidak mudah dijelaskan, tetapi harus dijelaskan. Percintaan dunia itu artinya ketertarikan kepada apapun dalam hidup ini yang bisa mengalahkan ketertarikan dan hormat kita kepada Tuhan. Ketertarikan kita kepada apapun yang membuat seseorang tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Nah, percintaan dunia itu ya bukan berarti seseorang tidak boleh menikmati apa yang ada di dunia ini. Maksud saya meninggalkan percintaan dunia bukan berarti tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh makan enak, ngobrol dengan teman. Bukan begitu maksudnya. Selama kita tetap ada di dalam maksud tujuan kita diciptakan Tuhan, yaitu kita ini mengabdi kepada Tuhan dengan hidup tidak melakukan dosa. Kita bisa membawa orang lain juga untuk seperti kita tidak hidup dalam dosa dan mengarahkan diri ke langit baru, bumi baru. Itu cukup. Manusia diciptakan itu kan untuk menikmati makan juga, makan minum, musik, seni, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Justru kalau kita tidak bisa menikmati itu, kita kurang menghargai Tuhan. Karena Tuhan memang menciptakan itu untuk kita nikmati. Masalahnya adalah tadi, apakah ketertarikan kita itu melebihi cinta kasih kita kepada Tuhan, atau karena ketertarikan kita kepada sesuatu membuat kita tidak mencintai Tuhan dengan segenap hati. Memang hal ini sifatnya sangat pribadi. Tadi saya katakan susah dijelaskan, tapi harus dijelaskan. Nah, ketika kita menikmati sesuatu, kita harus memperhatikan ya, apakah Tuhan juga bersama-sama dengan kita pada waktu kita menikmati sesuatu itu. Jadi harus diperhitungkan juga dengan siapa kita jalan. Ya, kita jalan dengan orang yang tidak takut akan Allah, ya tentu saja akan mendukakan hati Tuhan. Tapi jangan terus kemudian kalau kita lagi wisata di situ banyak orang non-Kristen lalu kita tidak ikut wisata. Bukan itu maksudnya. Tetapi persahabatan kita di mana kita bisa menikmati apa yang Allah berikan harus dengan orang-orang yang memang takut akan Allah juga. Nah, kalau tadi saya katakan ketertarikan kita kepada sesuatu tidak membuat cinta kita kepada Tuhan kurang, itu kan sangat pribadi sifatnya. Ya, kita bisa menikmati sesuatu, tapi juga bisa tidak menikmati lagi setelah itu, tidak masalah. Jangan kemudian menjadi edik. Misalnya Anda punya hobi mancing, ya sekali-kali mancing dengan teman tidak masalah. Tapi kalau nggak bisa mancing, terus susah, nah itu kan berarti jadi keterikatan. Mancing lalu kita tidak pergi ke gereja, kita tidak datang ke kebaktian, itu jadi salah. Nonton film boleh, tapi film apa yang ditonton? Membuat kita mengasihi Tuhan atau tambah merusak pikiran kita? Makanya orang harus berjalan dengan Tuhan supaya segala sesuatu yang dilakukan selalu sinkron dengan pikiran perasaan Allah.
Susah dong Om? Ya, memang susah. Karena kemuliaan bersama dengan Tuhan itu memang mahal sekali. Oke, ada yang masih membingungkan? Gampang, silahkan. Ada yang nanya nih, berarti langkah pertama itu kita harus hidup kudus dan melekat dengan Tuhan dulu. Gini, tidak ada orang yang naik sepeda, belajar naik sepeda langsung bisa naik loh. Jatuh-jatuh dulu loh. Demikian pula kita dalam mengikut Tuhan itu. Kita bisa jatuh-jatuh juga, tidak bisa bulat, tidak bisa utuh. Orang-orang muda yang masih membuka peluang untuk sesuatu yang membuat cintanya kepada Tuhan jadi tidak utuh, itu bisa terjadi dan Tuhan bisa mentolerir, tetapi harus bertumbuh terus, harus berubah terus agar cintanya menjadi bulat dan utuh. Maka yang penting seperti yang saya sudah kemukakan di episode sebelumnya, kita belum sempurna tapi tekad kita bisa sempurna. Artinya bisa bulat. Kita belum bulat mencintai Tuhan, tapi tekadmu mencintai Tuhan bisa bulat. Nah, itu proses terjadi. Oke, teruskan. Oke, ini ada pertanyaan dari Yosi. Berarti kalau misalnya kita bisa ikut menikmati, gimana sih caranya biar nggak terikat Om dengan penikmatan itu? Makanya harus bertumbuh di dalam kebenaran yang kita pahami, kebenaran firman ya. Dan persekutuan dengan Allah. Allah itu pribadi yang nyata, yang bisa memikat hati kita, yang bisa membahagiakan kita, kita membahagiakan Tuhan. Kalau kita bisa bercinta dengan seseorang, kita bisa bercinta dengan Tuhan. Kalau kita bisa bersahabat dengan orang, kita bisa bersahabat dengan Tuhan. Kalau kita bisa menikmati orang tua, teman, sahabat, pacar, kita juga mestinya bisa menikmati Tuhan. Makanya hubungan dengan Tuhan harus terus bertumbuh. Sehingga keterpikatan kita dengan Tuhan makin hari makin lekat, makin dekat, sehingga kita bisa tidak terikat dengan dunia. Oke, ini kasusnya kalau kita udah berjuang ya, meskipun jatuh bangun kita terus berjuang. Tapi Om, ini waktu kita berusaha nih, ada pertanyaan dari Enrique Saragi. Dia bertanya, selama berjalan ini dia merasa dirinya tuh memberontak, apalagi terutama mendengarkan khotbah waktu mencari Tuhan. Nah, dirinya itu memberontak. Apakah ini salah satu tanda kalau dia tuh sedang berusaha meninggalkan dunia? Iya, seperti seorang atlet ya. Dia tidak langsung bisa lompat 2 meter. Dia lompat dulu 1 meter seperempat, nanti naik lagi 1 meter 30, 1 meter setengah. Waktu dia belum mencapai target, dia frustasi, dia stres. Nah, di sini orang percaya pun mengalami hal itu, dan itu sebenarnya sama dengan haus dan lapar akan kebenaran. Kok aku nggak bener-bener ya? Aku kok nggak segera sempurna ya? Itu semua dialami, saya mengalami itu juga. Jadi kalau ada pengalaman seperti ini yang dirasakan, justru itu simptom bahwa dia ada di track yang benar. Kecuali dia tidak lagi memiliki perasaan frustasi, ya memang begini gua katanya, memang gua begini, gua senang begini. Nah itu habis tuh orang begitu. Ngalir, ngikut aja ya jadinya. Jadi kompromi mungkin. Ya. Dia harus bertekun. Kok masih memberontak? Ya minta ampun. Tuhan, aku masih belum melakukan apa yang kau kehendaki, tapi aku mau. Hari ini kau pikir aku nggak bergumul di situ? Saya masih bergumul. Karena standar kesucian yang saya pahami itu makin hari makin tinggi, dan saya belum mencapai. Dan saya pun sampai hari ini masih bergumul untuk hal ini. Makanya lihat lagu-lagu saya, bila selama ini ada frustasi begitu, cuman karena saya sudah lebih tua, saya lebih bisa adjust, jadi tidak disorder, tidak mengalami disorder gitu, kesulitan menyesuaikan diri gitu, denial gitu, enggak, kita harus belajar terima. Nah, satu yang sering juga saya ajarkan ke orang, coba kamu jangan sombong. Maksudnya Om, kamu jangan sombong. Maksudnya Om, saya ini kan
mau bener tapi nggak bener-bener. Ya kita itu dilahirkan dari mama papa yang berdosa dan kita mengenakan kodrat dosa. Kalau salah ya sudah mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan aku masih salah ini, maafkan aku. Nggak usah kenapa sih. Dulu saya begitu. Dan itu bisa menjadi semacam kesombongan. Memangnya kita siapa? Kita lahir dari orang tua yang mewariskan kodrat dosa dan lingkungan kita yang membentuk kita jadi berdosa. Tuhan itu menyambut kita dengan keadaan kita apa adanya. Maka kita berkata, walau kita tidak setia, dia tetap setia. Karena Tuhan tahu kita bakal jatuh-jatuh. Makanya surat Yohanes mengatakan, kalau kamu berbuat dosa, kamu jangan takut. Datang dan minta ampun. Karena sudah tahu itu. Bahkan bahwa kita akan jatuh bangun juga. Dan itu satu hal yang wajar. Asal jangan sengaja lo mau berbuat dosa lalu nanti minta ampun, tidak boleh. Tadi ada satu statement Om yang lumayan menarik ya. Sembari Om bertumbuh dewasa dan Om udah tua dan masih muda sekarang Om. Cuman Om bilang Om tuh semakin tahan gitu, ketahanannya makin tinggi. Bukan berarti nggak gampang punya disorder atau nggak gampang denial gitu. Nah berarti kuncinya itu sembari kita berjalan tuh bukan berarti kita nggak bisa sama sekali jatuh, tetapi kita semakin tahan atau kuat menghadapinya atau gimana? Nggak, ini jatuhnya orang tuh beda-beda. Kalau anak muda bilang setan kamu, ya salah ya. Tapi kalau saya cuma bilang setan, itu udah salah banget untuk kelas saya ya. Jadi saya itu contoh sederhana. Saya mengerti, aduh tingkat yang Tuhan kehendaki itu bagaimana. Dan saya belum mencapainya. Dan itulah yang membuat saya semangat doa pagi, semangat berdoa. Karena saya ingin mencapai itu. Dan saya benar-benar, kalau saya nih, ini beda ya. Ingin nanti kalau saya sudah meninggal dunia, saya punya prestasi yang bagus. Kalau IP-nya itu bisa 4 gitu. 4. Jangan 3,5, 3,6. Ya. Kalau bisa sih ya cum laude atau summa atau magma atau summa. Kalau summa cum laude-nya Tuhan Yesus ya kita cum laude aja deh. Atau summa cum laude di kelas manusia. Makanya kalau mau bersaing, berkompetisi secara kudus ya bersaing soal ini saja. Jangan bersaing soal hal-hal lahiriah sebagai yang paling kaya, paling cantik, paling ganteng, paling terhormat. Nanti di kekekalan bagaimana penilaian Tuhan. Itu saja. Itu yang mestinya memotivasi kita. Tetapi itu nomor 2 loh, nomor 3 loh, nomor 1 adalah menyenangkan Tuhan. Nah kalau orang bertekun tadi sebenarnya bertekun jatuh bangun lagi. Itu nanti akan naik terus. Ya semua juga lewat begitu karena dunia rohani itu, dunia fisika dengan metafisika itu paralel loh. Seperti pertumbuhan kita ini kan bertahap, pertumbuhan rohani juga bertahap. Seperti halnya kita berlatih dalam hal-hal fisik, juga dalam dunia rohani berlatih. Yang penting ketekunan. Yang penting tekun ya Om. Ketekunan ya. Ada satu pertanyaan yang bilang, mengapa sih Om waktu kita memilih untuk mengikut kehendak Tuhan malah tuh rasanya sakit? Ya, ketika kita menyangkal diri berkata tidak untuk dosa, daging kita sakit. Anak muda biasa masturbasi lalu nggak masturbasi itu sakit. Anak muda biasa kalau marah dia bereaksi melampiaskan marahnya dengan banting pintu, dengan banting barang, lalu tidak, itu sakit. Ya kita suka hal-hal tertentu yang memuaskan daging dan jiwa kita menolak, itu sakit. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan berkata, Tuhan aku bersedia mengingini apa yang tidak aku ingini. Dan tidak mengingini apa yang kuingini. Tapi lambat laun nanti kita bisa menikmati apa yang tadinya tidak kita ingini, kita biasa mengingini, lalu akan menjadi kesukaan kita. Emangnya kalau orang narkoba pertama langsung nikmat, kan nggak pusing-pusing dulu. Ceritanya loh ya. Karena saya belum pernah. Lama-lama dia kecanduan. Emangnya kalau orang minum alkohol langsung minum dia mabuk seneng? Enggak, pahit dulu.
Tapi lama-lama dia tidak bisa meninggalkan alkohol kan. Demikian pula dengan dosa atau kesucian. Orang bisa menikmati dosa dan kecanduan, orang juga bisa menikmati kesucian dan kecanduan kesucian. Sekarang tergantung mana. Tergantung kita mau tenggelam dalam mana ya. Tergantung kita mau tenggelam dalam mana. Iya, tergantung kita mau edik ke mana. Edik ke Tuhan atau edik ke dunia. Edik kepada dosa atau edik ke kesucian. Oke, ini pertanyaan terakhir Om. Ya. Jadi sembari kita menjalani, terus kita sakit nih Om, rasa sakit, terus ya nggak apa-apa kita coba lagi. Tapi seringkali nih, waktu kita sakit, kita merasa kehidupan kekristenan ini kurang indah. Dan seringkali ini teman-teman kita bilang, waktu itulah kita rasanya pengen berpaling dan justru jatuh di situ. Nah, tips Om untuk gimana? Jadi waktu kita menyangkal diri, kita mau meninggalkan percintaan dunia kan sakit tuh Om. Nah, tapi justru waktu sakit itu kita seringkali jatuh di situ. Oh iya, dia harus bertekun. Dia harus bertekun. Dia harus bertekun untuk keluar, jatuh lagi, keluar, jatuh lagi. Jadi waktu kita berbuat dosa, kita minta ampun, ampuni aku Tuhan. Dia berbuat dosa yang sama. Jangan berhenti minta ampun lagi. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Bisa berbuat dosa lagi, minta ampun lagi. Yang ke-9, dia minta ampunnya untuk pakai meratap-ratap. Yang pertama Tuhan, ampuni aku Tuhan. Itu yang ke-7 udah, aduh Tuhan ampuni. Yang ke-10 dia lebih meratap. Ke-11 sakit ya. Ke-13 dia trauma dengan dosa itu. Ke-15 dia berhenti berbuat dosa. Dia benci dosa itu. Dengan dosa itu. Nah proses itu mesti terjadi. Berarti waktu kita menghadapi itu bedanya kompromi dan kita toleran tuh apa Om? Toleran kalau kita masih berdosa, kompromi dengan begini. Itu. Kita harus bisa membedakan antara dosa yang kita lakukan dengan direncanakan dan yang tidak direncanakan. Kalau kamu rencanakan itu kompromi dan toleransi sekaligus. Toleransi terhadap dosa itu nggak apa-apa, kompromi. Tetapi ketika kita berbuat dosa, kita harus toleransi terhadap diri kita sendiri terhadap kenyataan yang memang kita ini masih bisa salah. Toleransinya begitu, jangan terus kemudian kita nggak toleransi lalu berkata, memang saya tidak bisa hidup suci, udah nggak mau. Nah itu salah. Terus tidak mau bertumbuh lagi malah meninggalkan Tuhan. Coba toleransilah dengan dirimu sendiri. Jadi penggunaan kata itu harus tepat dalam konteks yang tepat. Apalagi yang kurang. Sudah cukup, itu aja Om. Jelas banget. Untuk sesi kali ini kita selesai di saat ini. Kita ketemu lagi di Question Answered episode 8. Bye.